gitu lah. Ya, Saya mau nanya sama Bang Zuma nih. Iya, gimana? Ini Bang Zuma, butuh istri? Enggak, bercanda. Ini, aduh, nervous center lu Bang Zuma. Debat kali ini penuh dengan momen tak terduga. Bang Zuma berhadapan langsung dengan seorang pendeta dan beberapa penganut agama Kristen dalam diskusi yang serius. Namun, suasana debat tiba-tiba berubah menjadi lucu dan mengejutkan ketika seorang wanita anggota debat justru terlihat kagum dengan Bang Zuma dan mulai mencoba menggombalinya. Apakah ini akan mengalihkan fokus perdebatan atau justru menambah warna dalam diskusi yang sengit ini? Yuk, simak keseruannya sampai tuntas di video ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan menekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu, kita sama-sama berbagi kebaikan untuk lebih banyak orang. Fu Jamet, selamat siang. Selamat siang. Udah. Anda Islam apa Kristen, Bang? Islam Bunda, cuma mau nyapa Bang Zuma aja. Oh, Islam, silakan. Di sini turun. Ya, Bang. Siap. Aku fan. Sama, Bang, saya juga fans kepada umat Islam semuanya. Bang, kasih tip dong, Bang, biar bisa cerdas kayak Abang, gimana, Bang? Apa ya? Banyak membaca, banyak dilupa. Tidak membaca, tidak ada yang dilupakan. Pada saat tidak ada yang dilupakan, akal kita itu susah untuk berpikir. Kalau kita banyak melupakan sesuatu, maka kita akan selalu terangsang untuk berpikir. Orang yang selalu berpikir adalah orang yang cenderung berjiwa dan berpikir besar. Jadi banyaklah membaca supaya banyak melupakan. Demikian. Oke, Bang, makasih untuk semuanya. Bunda Rahma, makasih ya. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Kristen silahkan naik. Iya, kalian ini kenapa Loten gak ada yang naik? Kenapa kalian ini? Tunjukkan kepada kami bahwasanya kami itu salah. Buktikan kepada Bang Zuma. Kita kuliti Bang Zuma di sini. Ayo naik kalian teman-teman Loten. Jangan diem di bawah. Kuliti Bang Zuma di sini. Kalian ini apalah? Naik, apalagi yang kelas-kelas pendeta itu. Kalau udah pada ngendok di bawah kayak seakan-akan nggak bisa sekali membantah hanya sebatas sesuatu yang bertengger dengan pemahaman kalian. Jika itu benar, buktikan. Jangan cuma diem aja. Ayolah, teman-teman. Dan ya 716 mata memandang di sini. Di follow akunnya biar makin ramai lagi. Gitu lah. Saya mau nanya sama Bang Zuma. Iya, gimana? Ini Bang Zuma, butuh istri? Enggak, bercanda. Ini, aduh, nervous center lu Bang Zuma. Gimana itu? Oh iya, udah saya mendadak lupa. Oh iya, begini Bang Zuma, nanti kalau kita sedang berdebat nih, ini pure pertanyaan dari saya Bang Zuma. Iya. Kalau kita sedang berdebat, kemudian ada selewengan mulai menyinggol iman mereka, apa itu nggak apa-apa Bang Zuma? Apakah kita ada tanggung jawab untuk itu atau tidak Bang Zuma? Kalau rananya memang diskusi lintas agama nggak apa-apa, karena memang Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan kuliah ayyuhal kafirun. Perintah Allah kepada Rasulullah untuk menyeru kepada orang-orang kafir. Dan kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kita pun harus mengikuti Rasulullah. Kan gitu. Yang penting kemudian kalau misalnya saudara-saudara kita yang Kristen datang dengan cara-cara yang baik, wajib hukumnya kita layani dengan cara yang baik. Tapi kalau zalim, maka kita harus mengerem kezaliman mereka, tentu dengan metode yang masing-masing kita punya. Seperti itu, Dek.
Silakan. Siap. Ya Bang Zuma mau minta izin juga boleh? Iya. Izin saya minta sama Allah ya Bang Zuma untuk hidup saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Apa Bang itu? Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril bagaimana? Waduh, Bun, kita cari oten aja dulu, Bun. Aduh, semoga Bang Jibril nggak nyimak. Ya Allah, saya tuh sama beliau itu kayak abang loh. Kenapa lah? Ya Allah, ya Robbi, enggak lah. Iya ya, masya Allah. Nah, lanjut ya. Oh ya Bang Ardi, tolonglah. Ini saya nih lagi mau nyoba meluluhkan hati Bang Zuma. Kenapa lah diginiin semua? Nama saya Patrick. Iya. Ada Izam nih. Izam Pontianak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, apa yang disampaikan? Singkat padat. Bagaimana caranya Rasul itu mengenali umatnya? Bagaimana cara Rasulullah mengenal umatnya? Di Kristen atau di Islam? Ya, umatnya Rasulullah pasti mengikuti Rasulullah. Dan tanda-tanda kemudian umat Rasulullah itu ya senantiasa mengucapkan pujian kepada beliau, bersalawat kepada beliau. Tidak ada Kristen ya? Kalau di Kristen? Kalau di Kristen sebenarnya tidak ada nabi yang diutus untuk mereka, nggak ada. Yang ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam hanya mengatakan kepada umatnya kemudian, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Maka beliau kemudian mencanangkan kepada umatnya apa katanya? Wa atiuni. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah. Wa liuhilla lakum ba'dal ladina hurrima alaikum wa ji'tukum bil ayati min rabbikum fattaqullah. Jadi pengikutnya takut kepada Allah, bukan justru Allah dijadikan sebagai mainan, lahir di kandang binatang segala macam. Itu bukan umatnya Nabi Isa alaihissalam. Karena umatnya Nabi Isa alaihissalam diseru untuk takut kepada Allah, wa atiun, dan juga taat kepada Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu. Kalau Kristen ini bukan umat Nabi. Mereka umatnya Paulus. Tapi Paulus juga Nabi menurut kitab mereka. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa Nabi, di antaranya adalah Nabi Saulus. Gitu Bang. Nah, jadi nanti kalau misalnya dunia ini hancur, terus Rasul Paulus itu tidak mengenali lah Bang, umatnya itu. Iya, Allahu a'lam bishawab. Mereka satu barisan dengan Dajjal. Terima kasih atas. Gak ada toleransi ya Bang Zuma ya untuk mereka itu, meskipun mereka tipikal orang yang luar biasa baik sekali, jika mereka salah memilih pemimpin, bahkan ajaran, kaidah atau akidah itu udah beneran berakhirnya seperti itu ya Bang Zuma ya. Iya, wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka itu jatuh kepada kezaliman. Karena Islam datang dari semua penjuru, semua masjid menyuruhkan tentang Islam, apologet menyerukan Islam. Tapi mereka wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka menipu Allah. Nauzubillahi min dzalik. Benar Nauzubillahi min dzalik. Kita harus ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Naam, ya itu yang sahih, itu valid. Ya Bang Zuma. Ilmu baru nih. Selalu merendah deh ini. Enggak lah Bang. Udah Bang, nanti aja Bang. Oke. Terima kasih sudah naikkan. Saya mau tanya nih judulnya keselamatan dalam Islam dan Kristen ini ya maksudnya ya. Menurut kitab mereka. Terima kasih. Sama-sama. Bunda Rahma. Iya Bun. Sama-sama. Terima kasih ya sudah bisa ngobrol di sini.
Karena ini untuk debater lintas agama, saya sudah Makasih Uhti Ayu. Ya, saya turun kembali ya. Saya dari Lampung. Terima kasih. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Nah, kasih. ini di bawah ada yang mau give pause loh. Untuk Oten yang mau naik, di give pause oleh saudara kita. Siapa tadi namanya ya? Mau naik itu, di give pause. Sama Bang Nasir Nazrul ya Bunda ya? Nasir Nasrul. Silakan ya Oten. Masya Naik Allah. 10. Oi, naik 10. Iya. Kalian bertingkah yang di atas biar kasih paus tuh. Informasi sedikit, barangkali teman-teman di bawah lupa. Gurunda izin informasi sedikit ya Gurunda. Iya, silakan. Nanti malam di Komal Api Jatim, bukan Api Jatim sebelah saya ini ya, tapi di Komal Api Jatim yang pertama itu ada diskusi lintas agama. Gurunda Zuma berserta seorang dosen teologi atas nama Julitinus Hareva. Nah, teman-teman bisa saksikan nanti malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Komal Api Jatim. Begitu informasi yang bisa saya berikan, kurang lebihnya terima kasih. Temanya tetap ya Isa dan Yesus ya, Dek. Betul. Bang. Oh iya. Udahlah Bang Patrick ini ikutan aja udah bagian saya ini. Mirip kali suaranya ya. Ini sedikit intermezzo ya teman-teman. Bang Zuma ini dulu saya awal kenal dengan Bang Zuma ini saya mendebat Bang Zuma loh. Ya Bang Zuma ingat ya? Ingat. Iya betul. Bang Zuma. Saya katakan Gak usah curhat. nggak curhat Bang, cuman kasih tahu ternyata nggak boleh membenci di awal karena ya jatuh cinta itu nggak ada yang tahu ya teman-teman ya gitu. Iya. Luar biasa ini. Bang Zuma saya agak gila dan saya itu tabrak-tabrak masuk Bang Zuma, jadi biarkanlah saya ugal-ugalan ya Bang Zuma ya. Iya kayak lagu loh itu, tabrak-tabrak masuk. Bang Zuma Iya kan? Pernah dengar sih. Soalnya Dinda Ardiansa sering nyanyikan itu. Tabrak-tabrak masuk itu ya Gurunda. Iya. Kayak gitu-gitulah. Ayo saudara Oten silakan ke atas. Kita ini apa temanya bagus loh, keselamatan dalam Islam dan Kristen. ya teman-teman, nanti dikasih paus sama Bang Nazrul. Siapa semalam barusan itu? Oh ya, aku mau tanya dong Gurunda, pernah nggak diskusi sama si Jeki Sembarang itu? Oh pernah, dulu udah berapa kali. Setelahnya saya diblokir, nggak mau lagi dia. Oh pantesan nggak pernah naik ke Komal Muslim dia Nggak Gurunda ya? pernah, iya. Saya yang harus tandang ke tempat beliau. Setelah itu dia apa curhat, nggak mau lagi diskusi dengan saya katanya. Gitu. Iya. Pantesan pas waktu saya lihat komennya di VT-nya dia itu ada yang bilang kalau berani sama Bang Zuma, terus dia bilang gini, ya dia suruh ke Komal saya gitu loh. Diblokir semua akun saya itu sama Jeki Sembiring yang kayak alay-alay kan, yang alisnya dicukur. Iya betul. Itulah. Betul Gurunda. Dilukis. Betul Gurunda. Betul Gurunda. Itulah dia. Ya, aku pikir berani ke Komal Muslim untuk diskusi gitu, ternyata nggak Iya, berani. yang ini bibirnya kayak Ipan Gunawan gitu, betul? Iya. Itu kan? Itulah cocok lah itu orangnya. Dia cuman bisa keluar di Komalnya sendiri sih. Gitu. Tapi aku penasaran gini loh Bang Ardi sama Bang Zuma ini. Gimana sih Bang Zuma itu kalau menghadapi orang yang cuma pansos? Karena kan ada ya Bang Zuma, orang yang debat sama Bang Zuma benar-benar untuk menumbangkan argumentasinya Bang Zuma. Ada juga yang karena sekedar ngefans, ada juga yang memang untuk pansos. Jadi dia emang nggak ada niatan untuk belajar atau menurunkan imannya, tapi benar-benar untuk pansos agar orang-orang tahu kalau ada orang yang mampu melawan Bang Zuma. Nah, contoh yang ngefans atau suka sama Bang Zuma kan ya saya contohnya gitu loh. Jadi gimana tuh Bang Zuma kira-kira? Gimana tuh jawabannya ya? Gimana ya? Ya pada dasarnya
eh apa ya bilangnya ya? Saya memang suka ini, mungkin karena kebanyakan membaca ya. Suka ini berdiskusi, suka berdialog saya itu. Dulu waktu masih zaman-zaman kampus, dosen saya itu banyak senang karena ketika mereka masuk ruangan, biasanya saya yang kita masih pakai manual waktu itu, masih menggunakan whiteboard. Kebanyakan spidol dosen itu di tangan saya. Bahkan ada dosen filsafat saya sampai masuk ke rumah sakit jiwa gara-gara berdiskusi dengan saya waktu itu terkait dengan materi ilmu kalam. Dia masuk rumah sakit dikarenakan ya mungkin karena pembahasan tentang Mu'tazilah waktu itu. Dia kalah argumen, emosinya memuncak, ya tiba-tiba dia tidak sadarkan diri di depan ruangan, dibawa ke rumah sakit. Begitu dia siuman, keluarganya bawa ke dokter psikiater. Bukan karena diskusi dengan saya, tapi karena memang beliau ini adalah dosen ilmu kalam. Yang tahulah kalau berbicara ilmu kalam kan artinya orang itu harus keluar dari dunianya. Nah, inilah yang menyebabkan beliau offside di dalam menjabarkan suatu materi, ya, sehingga ya harus ditangani sama dokter. Karena itu psikisnya itu. Berarti kalau sampai ke psikiater ya Bang Zuma ya? Iya. Masya Allah. Saya pikir Bang Zuma itu hanya ada di debat lintas agama, ternyata paham ilmu kalam. Berarti sudah sampai di titik tasyawuf. Udah Bang Zuma, kalau boleh tahu? Saya belajar itu juga deh, belajar. Tapi saya tidak mendalami. Masya Allah Bang Zuma. Cuman sekedar belajar aja. Keren ini. Aduh, saya ngerasa punya temen. Tapi Bang Zuma boleh saya tanya siapa nih kira-kira dari para debaters Kristen yang menghadapi Bang Zuma, atau Bang Zuma hadapi yang sedikit saja Bang Zuma anggap ada yang selama ini siapa ya? Nggak ada kurasa deh. Oh belum ada ya? Belum ada. Dari Kristen belum ada. Cuman ada satu yang berkesan, pendeta agung yang selalu menginjili tikus, ayam, kambing, kelinci. Itu aja yang berkesan karena menurut amanat Injil, Bible, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, dan satu-satunya pendeta yang mengaplikasikan itu menginjili tikus dan seterusnya hanya beliau. Kenapa itu tidak digalakkan? Karena tikus, ayam, kambing, sapi tidak bisa bayar perpuluhan. Tapi pendeta satu itu tetap aja menjalankan perintah itu, menginjili binatang-binatang meskipun tidak dibayar perpuluhan. Berbeda dengan bom-bom, dia melupakan data di dalam kitabnya untuk memberitakan Bible ke seluruh makhluk. Harusnya dia itu pelihara dia ke kebun-kebun binatang membacakan Bible gitu loh. Bom lagi. Pepet terus Asmara Loka, lanjut Asmara Loka terus. Ada tamu kita, mungkin kelihatannya Oten yang di atas itu. Oke. Halo, Bang 8952085135. Selamat sore. Pergi dia. Kabur. Ya, lanjut Asmara Loka. Terus lanjut. Enggak, memang saya kan cari timing untuk ngobrol sama Bang Zuma, mumpung belum ada Oten kan, nggak apa-apa ya Bang Zuma ya? Ya, lanjut sampai maghrib, lanjut sampai maghrib. Apa sih? Malu saya. Oke, Oten yang di bawah silakan, yang bisa naik dan bisa menjawab pertanyaan Bang Zuma. Nanti saya kasih Api Jatim 02. Ayo. Oh enggak, jangan. Saya menolak semua kejaran kecuali ada Bang Zuma. Maksudnya saya kasih kesempatan untuk masuk Api Jatim. Ini Chris Evan ini. Chris Lefran, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Ya, halo juga. Silakan mau Bang. berdiskusi, silakan. Ya, jadi gini loh, kita kan beragama, sama-sama beragama walaupun berbeda. Jadi ada baiknya
jangan mengoreksi agama orang lain, terutama perpuluhan. Kalau naik ini komal diskusi bukan Bunda Rahma biar Bunda Rahma biarin dulu Bunda. Biar dulu. manusia langka sekarang, manusia yang kayak gini Boleh langka. menyanggah dong. Iya, Saya Ustaz. kan Kristen. Iya, Jadi iya, Ustaz. janganlah mencampuri ranah orang lain gitu loh. Baik. Itu kan istilah katakan itu bagian kami. Kalau kalian minta di jalan raya juga kami nggak pernah protes sampai jalan macet. Iya, baik, Ya itu baik. kan hak kalian. Jadi Oke. saling menghargailah satu sama lain. Itu lebih baik di negeri ini. Oke? Istimewa Oke. buat Bang Juma. Tobat Bang. Jangan bikin Baik. keributan terus. Sudah ya. Makasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Itu Tuhan Yesus memberkati untuk Anda aja atau untuk kami juga? Lari kan? Kan itu untuk kami juga, tapi kami tolak. Kristen itu agama sales. Ya, begitu juga Islam. Bedanya kemudian Islam dengan cara rahmat. Kalian dengan cara ya seperti yang dilakukan oleh Paulus. Itu loh. Di kitab saudara kan dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible ke segala makhluk. Kami juga makhluk, berarti kami menerima pemberitaan Bible. Pada saat kami mendengarkan pemberitaan Bible, kami dengarkan dengan baik. Setelah kami telah isinya ternyata mengajarkan manusia untuk mematikan akal. Kami nggak suka produk Anda. Produk Anda kami tolak. Alasan kami mau nolaknya ya kami jelaskan gitu loh. Jadi diskusi ini harus terjadi. Agama Anda diperintahkan untuk mengkristenkan seluruh makhluk. Ya kami nggak mau segampang itu dikristenkan. Karena agama Anda itu agama yang dibawa oleh penjajah. Maka kami tampil kemudian sebagai apologet Islam, pembela ajaran agama Islam di tengah-tengah orang Kristen yang mengajarkan Bible ini, di mana Bible-nya ini adalah kitabnya orang Barat. Ya kami harus membantai itu. Jadi jangan sensi ketika kita berdiskusi lintas agama, jangan. Karena Islam itu agama rahmatan lil alamin. Maksudnya Islam ini harus disampaikan kepada siapapun. Karena Islam itu rahmat. Sangat disayangkan kalau kalian hidup di tengah-tengah umat Islam, hidup di tengah-tengah agama rahmat, kalian tidak mendapatkan rahmat itu. Gitu loh. Ibaratkan iblis ketika ingin disadarkan Anda kabur. Itulah Anda. Ayo tampilkan agama Anda sebagai agama yang benar. Kami juga tampilkan agama kami sebagai agama rahmat. Kita adu kemudian. Biarkan orang yang mendengarkan memilih dan memilah mana yang benar, mana yang hanya modal pembenaran saja. Gitu loh teman-teman Oten. Kalau Anda ingin menjual satu produk, izinkan calon konsumen Anda membedah produk Anda, bertanya tentang produk Anda. Jangan Anda menjual pararang di dalam karung atau Pak Bom-bom dijual dalam karung, jangan. Harus jelas isinya. Gitu loh. Udah naik lagi yang tadi, yang Oten tadi naik. Naik. Ini Bang Zuma barusan saya lewat di komentar ada beberapa orang ternyata yang suka sama Bang Zuma juga dari luar negeri, tapi sayangnya tidak mengerti bahasa Indonesia. Hanya dia di sini cuma mau dengerin Bang Zuma. And izinkan saya menyampaikan kata-kata untuk beliau, boleh Bang Zuma? Silakan. Okay, by the way guys, here are lots of fans from abroad who like Bang Zuma. Really, that's for you can follow Bang Zuma just when open it knowledge, right? And they really fall in love with his debates. Insyaallah ya Bang Zuma ya, didoakan dengan Bang Zuma karena Allah. And Bang Zuma to love everyone just because Allah. Insyaallah. Okay, I'm really okay. I'm very okay, very well. Okay. Very well. Iya. Masya Allah. Masya Allah, enggak. Saya interest aja gitu loh Bang Zuma sama orang-orang di luar sana yang bahkan tidak mengerti dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, tapi mereka tetap tertarik untuk mendengarkan dan stay hanya karena idealis tadi. Sesuatu yang empirikal yang mereka dengarkan, sesuatu yang tidak nyata mereka lihat, namun mereka dapat rasakan. Ya seperti perasaan saya contohnya gitu Bang Zuma. Iya. Curhat dia. Ternyata gombalin terus. Ratu Gombal. Iya. Intermezzo Bunda Rahma. Mumpung oten-otennya masih pada nyungsep kan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nak ya teman-teman Kristen, supaya kalian bisa teredukasi. Ada tamu. Ini kebetulan tamunya ketua DPW Sulsel. Oh, masya Allah, tabarakallah. Iya, Siap. sambil Siap, Mas. ngobrol dulu sebentar. Aman. Saya di sinilah. Ini kok namanya nih Oten sedot WC. Sedot Kalau kita panggil nih Coteng ini Oten, sedot WC. Hati-hati kalau sedot WC ya. Katanya Tuhan ya berada di mana-mana. Iya, jangan sampai kau bilang nanti Tuhanmu di dalam WC itu. Apa nggak teganya itu? Ada loh. Ada sih siapa Pak Pendeta siapa yang dari luar negeri yang tinggal di Belanda. Dia bilang Tuhannya berada dimanapun, berada di mana-mana. Aku tanya, Tuhan ada di WC? Ya bisa jadi. Kalau di dalam sepiteng apa Tuhan ada? Iya. Wih, astagfirullahaladzim. Ini kalau sedot WC ini bahaya nih. Luar biasa banget. Oke, udah ada 918 viewers di sini. Teman-teman, yuk yang Kristen naik bisa diskusi dengan Bang Zuma, ada Bunda Rahma juga, ada Bang Patrick. Dan juga nanti malam teman-teman jangan lupa tetap kembali lagi dengan peringatannya tadi, akan ada diskusi antara Bang Zuma dan juga salah satu dosen Kristologi, yaitu Pak Julitinus dengan saya sebagai moderator. Maka jangan lupa di tetap layarnya juga biar aman, roomnya tetap aman gitu loh. Dan jangan lupa juga di follow akun ini API Jatim teman-teman. Nanti kalau follow akun saya kan nggak bisa gitu ya. Jadi yang ini aja dulu, oke? Gitu teman-teman. Jam 8 malam. Mbak Asmara lo kan kayak penyiar radio ya, suaranya bagus. Apa ya, kosa-katanya bagus. Mantap. Pernah jadi penyiar radio? Dipuji sama Bunda. Enggak Bunda, cuman dulu pernah isi podcast sama Gajayana sebentar. Oh iya, pantes. Iya. Ya silakan naik ya teman-teman Kristen. Kenapa nih kalian kok takut amat? Maksud kita baik loh, mau mengedukasi otak kalian supaya. Aduh. Kira-kira takut sama siapa Bunda? Ya guru kita lah. Gimana ya? Parah itu. Yuk naik yuk Ten, yang cerdas di atas rata-rata yuk naik. Yuk bisa yuk ngobrol. Jangan berharap cerdas di atas rata-rata, jangan. Ada. Normal di atas rata-rata aja lah. Ya. Normal aja. Normal dikit. Bang Zuma? Ya, masih monitor. Masih monitor. Masih monitor. Penasaran ya? Enggak ditanggapi sama Gurunda. Iya, bukan gitu Bunda lah, Bunda. Saya hanya bisa diam Bunda, saya bisa diam. Gitulah. Gimana ya, kadang kita itu yang tadinya seorang yang batu bahkan tidak peduli dengan siapapun menjadi berbeda ketika dia menemui sesuatu yang dia cintai. Jadi seperti itu Bunda. Luar biasa ini. Luar biasa. Waduh, mati Mija. Kagum gini saya mendengarnya. Masya Allah. Kalau Bang Parit ada yang pernah ngomong gitu? Tidak ada tuh. Ketinggalan kereta saya Bunda Rahmat. Enggak usah lah saya. Masya Allah. Tapi memang salut Gurunda kita nih, luar biasa Gurunda. Memang wajar lah, pantas lah memang dikagumi. Siapa saja, iya, wajar. Kita panggil orang. Ini kok teman-teman saya yang Kristen juga ada beberapa yang mengagumi Bang Zuma. Cuman mereka bilang saya cuman kagum aja, tapi saya belum berani kalau sampai harus memindahkan iman saya. Mereka bilang seperti itu. Terus saya tanya, terus fungsi kagum kamu itu apa katanya? Ya karena saya suka dengan orangnya, dia gini-gini. Terus ada bilang katanya seperti ini, kata satu teman saya ini dia bilang seperti ini. Cuman yang gue kurang suka dari Bang Zuma ini satu katanya. Kenapa? Susah dilawan, susah dibantah katanya. Alhamdulillah Bang Zuma. Wah itu teman saya Oten bilang kayak gitu. Memang mantan praktisi juga. Ada tuh nenek-nenek yang nyanyi, aduh, suma. Kan ada yang nyanyi kayak gitu. Saking putus asanya.
Alhamdulillah. Dulu saya hampir mau. Assalamualaikum, Jai Adipura. Nah ini ada. Silakan. Jai Adipura. Bang Jai. Halo. Waduh, udah berapa naik ini? Udah 3-4 kali ya. Padahal nggak ada ngomong deh nih. Permintaan tapi nggak ngomong, kenapa ya? Oh, ini ya channelnya. Christian ini. Nah ini Oten nih. Oten ini Christian nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Jai, silakan. Suaranya kecil. Silakan. Bang Jai. Ada apa Bang Jai? Jai. Di tempat saya sedikit lagi asar ya teman-teman. Siap Guru dah. Izin nanti 10 Halo, menit. assalamualaikum. Ya siap. Ya, siap. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Ya Bang. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Silahkan. Satu Petrus 3:15. Sinyalnya merah Bang. Boleh ini minggir-minggir dikit. Bang Jai. Bang Jai. Bang Jai. Gitu. Ada apa denganmu Bang Jai? Kenapa sini Bang Irwan? Udah berapaan kok pada aneh-aneh. Ini merah sinyalnya Pak Farid. Sepertinya memang ada masalah di sana. Masa iya perlu saya panggil dengan cara pramugari? Oten-otennya hormat sekali sepertinya kalian itu. Ya loh, disuruh katanya open cam terus panggil dengan panggilan gimana mau open cam kalian aja nggak ada yang follow akun ini, parah banget emang teman-teman ini. Bang Jai Adipura monitor. Bang Jai Adipura monitor. Wah nah gitu tuh. Wah lama nggak ada suara beneran. Aduh. Atau mungkin diturunkan dulu sebentar naik lagi. Kalau sinyalnya udah stabil. Biar saya nggak mau. Ya. Saya bantu panggilkan deh. Kesempatan yang lain. Ya silakan. Baik. Selamat siang menjelang sore untuk para teman-teman Kristen sekalian. Bagi yang ingin berdiskusi secara debat lintas agama ataupun antar iman, silahkan naik. Ada saudara Bang Zuma di sini. Kita semua bisa diskusi dengan secara akademisi ataupun dengan debat lintas agama. Jadi silahkan teman-temanku naik. serius amat sih. Astagfirullahaladzim. Itu udah kurang hormat apa saya sama kalian? Parah emang. Mbak Asmara Loka, coba kita baca ini ya. Cuma bisa mimpi mau memiliki Bang Zuma. Itu hanya sebuah mimpi. Mimpi dan angan-angan belaka. Siapa tahu rencana Tuhan, Bunda Rahma. Siapa yang bisa tahu rencana Tuhan? Gini Bunda, kalau kata orang gini, kalau untuk memiliki Bang Zuma itu jalannya susah, jalannya yang saya buat ancur lagi nanti biar saya aja yang maju gitu Bang Zuma. Bang Zuma tuh kan emang ya nama itu gimana ya, lisan itu tidak pernah bisa berbohong karena hati yang menggerakkan gitu. Itu dia, itu aslinya tuh udah keluar tuh. Open cam Mas Marloka, kalian belum follow, nggak cukup followersnya. Assalamualaikum, selamat siang Wijaya Official. Wijaya. Oh Wijaya. Ada. Lucunya Bunda tuh digitu. Oh Wijaya. Udah berapa hitung-hitung, udah berapa? Udah 5 kali 6 kali ya? Naik doang, nggak mau ngomong. Silakan Bang Wijaya Official. Semua. Ya. Ya. Silakan. Coba Bang. Ya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Panggil Bang Zuma aja Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bang Zuma. Yes. Saya Islam kok. Iya tahu. Kalau Oten wajib panggil Gurunda sama saya.
Kewajiban itu bang ya. Suatu kewajiban bang ya. Iya, suatu kewajiban karena saya mengajari mereka Bible lurus tanpa perpuluhan. Gratis. Iya. Kalau gini gimana? Assalamualaikum Bu Yazuma. Oh, itu jangan lebay kali, itu lebay. Jangan. Panggil Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma, Bu Narama. Adem jadinya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Api Riau Bang, ini kita ada sedikit informasi mengenai di Pekanbaru ini sudah menyebarkan brosur misionaris Bang. Jadi bagus. Di sampul mereka ini ada kata Allah yang cukup besar. Kita kirain ini memang ada kajian-kajian umat Islam Bang. Ternyata pas dibuka itu ada Mazmur 90 nomor 12 Bang. Iya. Ini bagaimana cara kita? Ya. Bila tuh Ustaz Man. Itu di ini aja diviralkan itu Bang. Perilaku mereka itu melanggar hukum itu. Baik. Siap Bang Zuma. Iya, itu udah melanggar hukum itu. Udah melanggar undang-undang kesepakatan bersama Departemen Agama terkait dengan penyebaran agama. Nggak boleh. Umat Islam juga nggak boleh menyebarkan agamanya kepada orang luar Islam dengan mengatasnamakan Bible, mengatasnamakan Taurat, mengatasnamakan Injil dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya, mereka harus menghargai umat Islam yang ada di Indonesia ini. Viralkan, laporkan. Atau boleh kita spill sedikit Bang Zuma? Boleh. Minta dibesarkan host. Bang Irwan. Iya. Dibesarkan di satu yang mau nunjukin data itu. Ya. Ini rendah. Itu tulisan judul dialognya dinaikkan Bang. Allah, wish. Ada nomor WA-nya itu ya? Ada nomor WA-nya ya? Parah ini, parah. Siapa yang buat ini dulu? Malah gratis. Itu kok isi. Kita buka ini Gurunda. Nah inilah sebabnya kenapa apologetnya. Jadi kalau ada umat Islam justru menghalang-halangi dakwah API ini, mereka harus banyak belajar lagi. Ini coba lihat bagaimana kemudian kekonyolan mereka melakukan tipuan seperti itu. Tanya mereka coba, benarkah Tuhan kalian itu adalah Allah? Pasti mengatakan tidak. Terus kenapa menggunakan kata Allah itu? Ya untuk nipu orang, untuk mencerat kemudian orang-orang yang awam. Nah inilah makanya teman-teman di Riau, ayo laporkan hal-hal yang kayak gitu, dilaporkan. Itu sudah pencemaran itu. Dikatakan kok Allah berdaulat, gimana? Itu udah diproses belum Bang Api Riau? Kita masih coba mencari nih di mana posisinya. Cuman orang yang nyebarkan brosur ini udah keburu pergi. Jadi nggak bisa kena ya ini. Ada nomor HP kan tadi? Iya biasanya ada Bang Zuma, ada. Iya, nanti dilaporkan aja teman-teman kita di Telegram. Siap. Ya, izin dulu. Tolong di spill kembali Bang Api Riau. Banyak teman-teman yang bawa minta mau direkam atau di SS. Bang Zuma. Siap. Itu terkait dengan si Logika kemarin, dia katanya marah-marah sama abang saya udah sondi. Iyalah, gimana itu Bang?
Itu urusan itu. Udah selesai. Udah selesai Bang. Jangan dibahas di sini, mohon maaf. Jangan dibahas biar enggak. Udah Islam kah Kristen? Saya Islam, saya adanya udah son. Insyaallah. Udah selesai Bang. Udah kemarin kita juga ada komunikasi dengan udah Sondi, udah aman. Jadi yang beliau lakukan itu adalah seorang abang ke adiknya, biasa lah yang kayak gitu-gitu. Karena logika itu adalah adik kami, jadi kita memiliki cara untuk mengadem Pak. Siap bang. Tugas dan kewajiban kami sebagai abang ambil resiko, ya sudah kita lepas. Betul. Oke, siap. Ngerti, paham. Iya, baik. Iya, tanggal 19 ya tabloid ini tadi ya. Baru berarti ya? Iya, terkopi Bang Zuma, terkopi 19 hari Senin. Iya, berarti oke. Kegiatannya di mana tuh? Kan ada tempat yang dituju, kan ada juga kan. Boleh Iya, maksudnya mereka ingin mengadakan sebuah kegiatan. Iya. Di tanggal 19. Pasti ada tempatnya. Ada Bang. Nah, udah datangin aja ke sana. Tanya kepada penitia, ini apa maksudnya gitu loh. Kalau boleh tahu, coba minta tolong. Di ini apa namanya di? Kan ini, aduh. Nih. Berdaulat. Gini loh, Pendeta Antonius Steven YNPHJ. Iya, Antonius. Nah, benar. Mana lagi oke? Aduh, ada. Jadi gini, nanti Bang Zuma minta izin sama yang di sini semua, termasuk yang di bawah, mohon doa. Nanti kita coba ciduk nih mengenai masalah ini hari Senin nanti, insya Allah. Iya, tapi tentu dengan cara-cara yang baik. Ya. Kalau perlu dilaporkan di polsek terdekat kegiatan itu gitu. Kami hanya ingin klarifikasi ini kenapa nama Tuhan kami dibawa-bawakan gitu ya. Iya, betul. Jangan cara anarkis. Datangnya aja panitianya. Bisa ndak Tuhan kalian itu sebut aja dengan sebutan Yahweh atau Theos atau Bapa gitu. Kenapa harus nyinggung Tuhan yang umat Islam? Gitu, Kenapa Bang. tidak Yesus saja buat di itu kan? Ya, atau Yesus, atau Yahweh, atau Elohim, atau Theos, iya. Atau Brahma juga bisa, Dewa juga bisa. Jangan pakai nama Tuhan kita lah. Waduh, ada joten ini ah. Kita sapa Bang Argo. Yang tadi kayaknya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung ada Bang Juma di sini, saya kan termasuk orang yang negatif awalnya sama Bang Juma itu, waktu di YouTube dan sebagainya. Saya mumpung ada Bang Juma, saya kepingin minta maaf sebenarnya sama Bang Juma. Karena saya pernah buruk sangka sama Bang Juma. Waktu itu kan saya awal-awal kan melihat kan nyerang terus kan begitu. Tapi begitu saya ikuti terus, ternyata apa yang dilakukan Bang Zuma dan teman-teman apologet Islam itu memang sangat penting. Sangat penting untuk mempelajari atau mengkanter orang-orang oten ya istilahnya ya. Itu memang luar biasa, sehingga dengan adanya api saya langsung
saya bergabung dengan API Bang Zuma. Saya Argo berdarah Madura tapi berdomisili di Jogja Bang Zuma. Di momen ini saya minta tolong sama Bang Zuma, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sama Bunda Rahma, sama teman-teman yang lain yang sangat luar biasa ya. Apologit Islam memang betul-betul sangat luar biasa. Dan jujur sampai detik ini, Bunda Rahma, Bang Zuma, dan teman-teman yang lain, apologit yang lain saya kawal. Ketika ada orang-orang yang ini saya kawal terus. Saya kawal terus itu Bang Zuma. Masya Allah, makasih Bang. Iya, mohon maaf ya Bang. Saya kepingin sama-sama kita saling memaafkan satu sama lain. Iya, ini sangat betul-betul sangat luar biasa Bang. Dan saya rencana karena kebetulan di API Jogja ini kan masih ada beberapa yang bergabung dengan Jateng sekarang itu API Jogja. Cuman nanti mohon izin, saya ingin Jogja kalau teman-teman berkenan, saya kepingin Jogja itu buka di PW sendiri gitu loh Bang. Iya, Masya Allah. Ya silakan Bang, luar biasa itu. Ya, saya memang betul-betul inilah kesempatan saya bisa minta maaf sama Bang Zuma sama teman-teman. Iya, saya pun ini Bang minta maaf juga kepada teman-teman Islam Muslim ya. Karena memang dengan keberadaan saya sebagai orang asing di tengah-tengah negeri kita ini, saya dengan seperangkat teman-teman dari apologet Islam, baik sebelum dibentuknya API atau setelahnya, memang kami ini adalah kelompok manusia asing, ya, manusia aneh yang hadir di tengah-tengah kalian, yang memiliki metode penyampaian berbeda dengan para ustadz kita, para ulama kita, pada guru-guru kita. Kenapa demikian? Karena pijakan kami di Islam, di apologet ini itu merujuk pada firman Allah yang berbunyi innasyaitana lakum adu fattakhizu adu. Sungguh, ini penekanan dari Allah, sungguh di atas sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dan kami tidak menginginkan kemudian generasi Islam itu terperangkap di dalam kaidah ini. Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa lahumus syaitan a'malahum fasaddahum anis sabil wa kanu inna lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili wa kanu mustaksirin. Ya, seperti itu ayatnya. Di situ Allah mengatakan sesungguhnya setan itu telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka itu, sehingga menghalangi mereka kepada jalan Allah, sedangkan mereka orang-orang yang berpandangan tajam. Jadi kami memandang orang-orang yang membiarkan adanya gerakan kristenisasi, orang-orang yang menghalang-halangi kemudian komunitas atau pribadi yang menghalangi orang untuk melakukan pemurtadan, kami memandang bahwa orang itu bagian daripada korban yang dijadikan setan untuk memandang perbuatan kristenisasi itu adalah sesuatu perbuatan yang baik. Sehingga kami dari apologet Islam ini dicela, dicemooh, disudutkan, dikatakan kami ini adalah orang-orang yang ya intoleran dan seterusnya. Padahal pijakan kita ini ya itu tadi, inna syaitana lakum adu fattakhizu adu. Kita harus memperlakukan setan itu sebagai musuh. Dan setan itu minal jinnati wan nas, yang senantiasa membisikkan manusia kepada kesesatan. Ya mungkin cara saya yang keras, cara saya yang tidak apa ya istilahnya, tidak sampai kepada attitude atau etika sebagaimana orang Indonesia pada umumnya. Ya itu kesalahan saya dan saya minta maaf. Tapi apalah daya, kalau saya tidak tegas terhadap ini, maka orang dengan leluasa menyampaikan sesuatu seperti yang barusan disampaikan oleh saudara kita dari API Riau. Berapa banyak jiwa-jiwa yang akan tergadai dengan kesesatan dengan pola yang mereka lakukan. Nah, sehingga kalaupun saya keliru dalam hal ini, kalaupun saya salah dalam hal ini, saya kejam, saya beringas, ya itu maafkan saya tidak akan pernah mundur. Itulah Bang Zuma. Keadaan ini saya harus ada di situ. Jadi kalau misalnya ada yang tidak setuju, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kalaupun ada yang mendukung saya, ya alhamdulillah.
Semoga bisa istiqomah di jalan ini. Demikian Bang, saling memaafkan kita Bang Argo. Silakan. Iya betul Bang Suma, itu luar biasa nih Bang Suma. Kalau menurut saya Bang Suma, apa yang dilakukan Bang Suma dan teman-teman itu suatu metode dakwah. Dakwah itu kan caranya kan bermacam-macam. Tapi ini sangat luar biasa yang dilakukan Bang Suma sama teman-teman. Oh iya betul, Bang Suma, saya pernah masuk juga di akun API. Saya kira kan memang API, di situ ada nama Bang Zuma, ada nama Bang Hendy, ada apologet Islam itu yang masuk di dalamnya, namanya. Tapi ternyata itu orang oten semua, menghujat semua itu. Itulah Wah, Bang. itu luar biasa. Itulah. Jadi kalau kita diamkan yang kayak begini, bagaimana generasi Islam berikutnya? Sementara kehidupan manusia di atas muka bumi, hari demi hari manusia ini digiring kepada apa? Jauh dari agama. Kehidupan dunia membuat kebanyakan dari generasi kita itu lupa dengan agama. Nah, kalau kita tidak tampil kemudian membiarkan saja ini terjadi, mau kayak mana nantinya generasi kita? Hari ini mungkin iya, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun ke depan, siapa yang akan mempertanggungjawabkan jiwa-jiwa mereka? Kalau kita tidak awali dari sekarang. Seperti itu Bang. Betul sekali Bang Zuma. Betul saya luar biasa apa yang dilakukan Bang Zuma ini. Jadi makanya kemarin kan sempat itu Bang Zuma ya, yang saya juga ngikuti, ada saudara kita yang dari Muslim yang tidak sepakat dengan perjuangan Bang Zuma dan teman-teman, dianggapnya menghujat atau dianggapnya terlalu kasar. Saya itu kejar itu orang itu Bang. Saya kejar itu orang itu. Saya DM terus, saya cari itu. Makanya saya ya mohon maaf, apalagi sekarang sudah ada di lingkaran API, saya siapapun, Bunda Rahma dan teman-teman yang lain saya kawal. Walaupun saya tidak harus menampakkan diri, saya tetap kawal itu. Kalau itu ada yang ini saya kawal itu sama teman-teman. Ya begitu Bang Zuma, saya sungguh sangat bersyukur pada hari ini bisa langsung minta maaf sama Bang Zuma, karena saya itu merasa ada ganjalan dalam hati saya. Bang Zuma dan teman-teman yang lain, karena di awal saya sangat negatif sama Bang Zuma dengan cara Bang Zuma yang begitu menyerang. Ternyata memang harus seperti itu. Memang gaya-gaya berdakwah itu kan lain. Tapi kalau dibiarkan ya tidak ada perlawanan istilahnya itu, wah kita akan jadi apa, kita itu akan menjadi bulan-bulanan buat mereka gitu loh. Itu ya, terima kasih Bang Zuma ya. Sama-sama. Bang Argo, Masya Allah. Bunda Rahma juga semangat terus Bunda Rahma, walaupun ini sangat luar biasa ini Bunda Rahma. Saya bilang itu Serikandi Islam ya. Bunda Rahma sangat luar biasa. Saya ikuti terus di mana ada Bunda Rahma, saya pantau terus, saya ikuti terus. Monggo teman-teman, kalau memang ada Oten yang mau naik, saya nanti diturunkan saja ya host. Silahkan saja, yang penting saya sudah bangga, lapang dada saya sudah, karena saya sudah bisa komunikasi langsung sama Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma dan terima kasih host. Ya, sama-sama Bang Argo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Argo, bisa gantian Bang, ada teman mau naik ini, kayaknya ada sesuatu yang penting mau disampaikan. Siap Bang. Oke, langsung saya keluar ya. Saya turun ya. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Allah ya. Bukan yang ini Bunda, yang apa itu? Haleluya itu. Iya itu. Yang dia typing dari tadi di bawah. Iya. Oke. Putih. Haleluya. Tuh, naik. Haleluya. Anda minta permintaan untuk naik, nanti diskusi dengan Bang Zuma.
Tapi sedikit intermezzo lagi, itu ya bukti kalau membenci itu jangan terlalu berlebihan karena Allah Maha membolak-balikan hati. Masya Allah. Sama seperti dirimu kan? Asik. Aduh, saya Bang Zuma ngomong gitu doang udah hampir ini nih. Aduh, iya benar Bang Zuma. Persis seperti saya. Ya, hari ini benci, besok senang, besok benci lagi. Betul. Nah ini dia. Halilintar, naik Halilintar. Udah di atas. Udah di atas. Halo. Halo juga. Halo. Ya, halo. Ini mau nanya ini sama Bang Juma. Siap. Iya, ini saya ini kan punya teman. Kebetulan keluarganya itu ibunya, ayahnya itu dekat sama saya. Iya. Nah, anaknya ini kan kerja ikut sama bosnya itu orang Kristen. Iya. Nah, jadi anaknya ini sekarang ini pokoknya dibuang dari orang tuanya, keluar dari kakak pun dia sudah nggak peduli. Dia itu mau murtad, mau masuk Kristen. Nah, terus ibunya itu minta tolong sama saya, Bang. Gimana? Curhatlah sama saya kan. Kayak mana ya? Dia mikir nama anaknya kan Intan. Oh. Dia ngomong Ya, sama terus? saya, pusing saya mikirin Intan itu katanya. Nah, terus itu saya diskusi lah coba, apa sih yang kamu kejar di Kristen itu, saya bilang. Nah, dia bilang awalnya katanya dia itu tenang, katanya ngedenger lagu-lagu Kristen itu, kata dia, dengar musiknya. Dia bilang gitu, Bang. Nah, terus saya diskusi lah sama dia. Pas saya diskusi itu, mungkin kali ada yang ngajarin dia lah. Ya sekarang ini gini, kali ada yang ngajarin dia ya. Dia nyuruh saya itu nanya gini, emang kamu tahu di surga nanti, emang kamu percaya surga itu kayak mana? Emang kamu percaya ini apa? Allah itu katanya pakai bahasa Arab, katanya gitu. Terus dia nanya sama saya kayak gini, Bang, saya nggak bisa jawab, makanya saya pengen tanya sama Bang Juma. Nah, kalau bisa nanti malam saya ajak dia naik, saya ajak dia naik diskusi. Nah, terus itu dia nanya saya kayak gini. Nah, coba hukum akal kamu bisa nggak, kata dia, nerima, kata dia, Kak, kata dia. Kayak mana Nabi Adam itu pas waktu dia sebelum diturunkan ke bumi, mungkin ada yang ngajarin kali ya, Bang. Nah, itu dia itu pakai bahasa apa sama Allah, katanya gitu, Bang. Saya nggak bisa jawab, Bang. Gimana? Katanya gini, Bang. Waktu Nabi Adam itu sebelum turun ke bumi, nah Allah itu pakai bahasa apa gitu sama Nabi Adam gitu loh. Oh iya. Kayak gitu loh, Bang. Itu saya belum jawab karena saya juga nggak ini loh, Bang, nggak seberapa paham gitu. Maksudnya ilmu saya kurang mumpuni gitu loh, Bang, meskipun saya Muslim, meskipun saya Islam. Itu gimana, Bang, kira-kira, Bang? Coba mau penjelasannya, Bang. Baik. Terkait dengan Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah mengatakan wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, berarti yang punya pekerjaan di sini adalah Allah, bukan Adam alaihissalam, tetapi yang memiliki pekerjaan adalah Allah. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai pekerjaan Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Terkait dengan bahasa tadi, menggunakan bahasa apa itu adalah rahasia Allah. Allah mau berdialog dengan bahasa apapun, itu adalah rahasia Allah. Kita nggak mesti kemudian mengetahui ini bahasa apa yang digunakan, karena itu tidak ada kaitannya dengan iman kita, tidak ada hubungannya dengan akidah yang kita anut. Apakah dia menggunakan bahasa Arab, apakah dia menggunakan bahasa Aramaik, atau bahasa Ibrani, atau bahasa apapun, itu tidak terkait dengan akidah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim di surah Ar-Rum ayat 22, Allah mengatakan bahwa dialah yang menciptakan seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi. Wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna bidzalika laayatil lil alamin. Allah yang menciptakan seluruh bahasa. Jadi bahasa yang digunakan kemudian oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, ya kita kembalikan kepada Allah, karena semua bahasa yang digunakan oleh manusia itu adalah ciptaan Allah. Itu terkait dengan firman-Nya dalam surah Ar-Rum ayat 22. Artinya bahwasanya bahasa apapun yang digunakan Nabi Adam alaihissalam itu tidak akan tersentuh kepada akidah kita sebagai umat Islam.
Seperti itu Bang jawaban saya. Surat berapa Bang? Saya catat dulu Bang. Ar-Rum ayat 22, kemudian terkait dengan pekerjaan Allah surah Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'al. Bentar Wa hum Bang, yus'alun. saya lagi ngambil kertas sama pena Bang. Surat Iya, Ar-Rum. Ar-Rum Surat- ayat 22. 22. Ar-Rum ayat 22 sama satu lagi apa tadi Bang? Al-Anbiya ayat 23. Surat Al-Anbiya ayat 23. 23. Oke. Ya, adakah yang kemudian bisa mengintervensi Allah mau menggunakan bahasa apapun? Nggak ada kan? Maka kita menjawabnya la yus'alu amma yaf'al. Yang pasti ketika wahyu Allah datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW jelas menggunakan bahasa Quran. Iya. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Itu di surah Al-Baqarah ayat berapa itu ya sahabat-sahabat? Ayat 30 kayaknya 31 32. Oh iya Bang. Boleh saya lanjut nggak Bang? Sedikit lagi Bang. Oke, sedikit lagi azan di tempat saya, silakan. Oke. Saya terkait masalah yang teman saya yang mau murtad tadi, dia ada kelanjutan, dia ngomongnya gini Bang. Iya. Dia bilang emang kalau Yesus itu kata dia sudah pasti juru selamat kata dia. Kalau Nabi Muhammad itu belum pasti kata dia. Dari mana kamu tahu? Ya kata dia, karena saya udah baca-baca juga kata dia, apa kitab punya bos saya itu katanya. Dia bilang imannya, saya bilang walaupun dia di neraka sekalipun masih insya Allah saya bilang masih ada dapat syafaat daripada Nabi Muhammad. Nah itu kira-kira ayatnya gimana supaya jelas gitu saya nunjukin ke dianya Bang. Iya, jadi bagi kita umat Islam jaminan Allah Subhanahu wa taala itu sangat terang benderang. Sedangkan Yesus dikatakan sebagai jalan kebenaran dan hidup. Yesus yang dimaksud di sini adalah Yesus yang lain dengan yang Yesus yang orang Kristen sembah. Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup, tiada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui dia, itu adalah seorang nabi yang datang kepada Bani Israel. Sedangkan Yesus yang ada di buah bibir orang Kristen itu adalah Yudas Iskariot, pengkhianat yang dihukum gantung, yang mati terkutuk di atas tiang salib yang mereka sembah. Itu bukan Yesus anak Maria, itu bukan Yesus Mesias yang datang kepada Bani Israel. Yesus yang mereka katakan Yesus itu adalah Yudas. Dan itu saya bisa buktikan sesuai dengan data Bible. Sedangkan kalau jaminan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan juga umatnya diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jadi kata Allah, wahai nabiku Nabi Muhammad, wahai rasulku Rasulullah Muhammad SAW, katakan kepada mereka, jika kamu mencintai pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku. Fattabi'uni, maka ikutlah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa upah mengikuti Rasulullah? Kata Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka pencipta langit dan bumi akan mencintaimu. Jadi kalau ada manusia dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ini mau dibawa kemana? Ke neraka atau di surga? Kalau pencipta surga mencintai kita, maka tentu kita akan ditempatkan di tempat yang mulia. Fattabi'uni, ikutlah kepadaku, maka orang-orang yang ikut kepada Rasulullah yuhibbukumullah, Allah pencipta langit dan bumi akan mencintainya, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni zunubakum, seluruh dosa-dosa mereka. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Diampuni, dosa-dosa dihapuskan ketika mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Permasalahannya sekarang adalah ketika dikatakan siapa yang ikut Rasulullah akan dicintai oleh Allah, siapa yang ikut Rasulullah akan diampuni dosa-dosanya, dihapuskan semua dosa-dosa ketika orang mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau dosa manusia itu sudah nggak ada, kemana dia pergi?
ke surga, ke jannah. Jaminan ini jaminan Allah. Al-Quranul Karim surah Ali Imran ayat 31. Yesus mengatakan, ini kembali kepada Yesus. Dalam Yohanes 5 nomor 29. Orang-orang nantinya seluruhnya akan dibangkitkan dari kematian, dibangkitkan dari kubur. Orang yang melakukan amalan baik, maka akan hidup kekal, surga. Orang yang dibangkitkan penuh dengan dosa, akan dibangkitkan ke neraka. Nah sekarang permasalahannya adalah, Yesus ini mengajarkan menyembah dirinya atau menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah. Berarti yang mengajarkan menyembah kepada Yesus siapa? Kristen. Iya. Itu tadi surat apa bang? Ali Imran ayat 31. Ya, jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara halu bahwa yang mereka sembah itu bukan Nabi Isa alaihissalam, bukan Yesus anak Maria. Yang mereka sembah berdasarkan data yang ada di Bible adalah Yudas Iskariot sang pengkhianat. Oke. Al Imran ayat berapa bang? Ayat 31. Semoga saya nggak keliru. Iya. Oke, sebelum saya closing bang, saya ini adalah idola abang, bang ya. Idola Bang Juma ya. Nah ini memang betul-betul realita. Nanti saya bujuk teman saya itu nanti malam naik ke room diskusi yang ada Bang Jumanya. Nah terus untuk yang di bawah ini nggak usah bupek amat ya. Saya ini asli orang Lampung. Di Lampung itu nggak ada 100% Muslim. Jadi jangan bupek amat ngomong-ngomongin saya nyamar ya. Dari namanya aja udah ketahuan beliau Muslim. Haleluya. Gitu. Iya, lebih bupek amat orang. Nggak mungkin Oten menggunakan kata ini. Fakta. Saya Bang, terus terang Bang, kalau Bang Juma itu seorang pemimpin di dalam apa namanya peperangan, saya siap jadi jenderal Bang Juma. Iya, tenang aja. Demi Allah saya Bang. Iya. Siap. Nah, oke Bang Juma ya. Tengok foto profilnya loh, foto profilnya banyak Bang Juma. I love you Bang Juma. I love you too, my brother. Masya Allah. Thank you. Terima kasih Bang. Terima kasih baik Bang. Ya. Semoga aja bisa selamat ini teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, saya izin sejenak ya. Saya azhar dulu, habis itu kita dialog lagi. Iya Deng, iya. Ya, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.